Jadi jangan stres. Hidup itu cuma 2, untung dan untung banget. Amin. Terlihat dia kalah ya, yang si 100. Iya benar kan? Kalah ya si B ini. Dia pengennya 150 juta. Yang si ini 100 juta. Nah budgetnya perusahaan yang ini 100 juta. Yang diambil siapa? Si A. Iya. Si B dilempar. Nah karena keinginan dia manifestingnya 150 juta, Sang Pencipta akan mencari di mana ini orang posisinya bagus buat bisa menghasilkan 150 juta. Enak banget itu hidupnya. Karena di hidupnya itu memperlihatkan betapa mudahnya dapat uang, Cassandra. Ini nyampe ke alam bawah sadarnya, Cassandra. Kita bisa sulit. Salah satunya saya dulu berpikir uang itu sulit. Karena di keluarga saya penghasilannya itu sulit. Iya. Itu menyerap ke dalam DNA saya. Dan kalau teman-teman nanya gimana cara mengubahnya ke aroma afirmasi, kamu harus memutuskan DNA itu di kamu. Misalnya ada orang yang mau ke satu departemen, ini pekerjaan ya, ke company yang sama gitu. Nah, terus kan misalnya ada 2 orang tapi yang diminta cuma 1 kan, yang dibutuhkan. Berarti kan mereka harus berkompetisi. Kalau dua-duanya misalnya sama-sama pakai manifestasi, pakai LOA, teknik LOA yang sama, nah berarti akan ada yang gagal dong. Berarti akan ada LOA yang gagal. Gak ada yang gagal. Kenapa gitu? Ya, Kan kalau cuma 1 yang diterima nanti. Setiap keinginan manusia itu berbeda-beda, Cassandra. Misalnya nih, ekspektasi si A gajinya akan misalnya 100 juta. Ekspektasi si B buat manifestingnya dia akan dapat duit 150 juta. Kita kan gak pernah tahu manifestingnya seseorang itu secara detail apa. Bisa jadi yang gagal ada yang si 150 juta. Dia pengennya 150 juta. Akhirnya Allah kasih dia dari pekerjaan lain yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi jangan stres. Hidup itu cuma 2, untung dan untung banget. Amin. Terlihat dia kalah ya, yang si 100. Iya benar kan? Kalah ya si B ini. Dia pengennya 150 juta. Yang si ini 100 juta. Nah budgetnya perusahaan yang ini 100 juta. Yang diambil siapa? Si A. Iya. Si B dilempar. Dia kalah karena keinginan dia manifestingnya 150 juta. Tuh kan, Sang Pencipta kan semuanya hanya berbeda persepsi. Di mana ini orang posisinya bagus buat bisa menghasilkan 150 itu ya sebenarnya ya. Karena manusia juga terkadang, Cassandra, mereka nggak tahu apa yang mereka inginkan. Banyak yang kayak gitu sih. Ada orang yang tahu apa yang mereka inginkan, tapi mereka nggak tahu apa yang mereka butuhkan. Ini agak lain ini. Manusia ini memang agak lain. Oke. Kalau ini Kak, kadang orang juga ya katanya kalau misalnya membutuhkan sesuatu atau pingin sesuatu, ini nggak tahu salah pemahaman apa enggak juga. Kadang ada seseorang yang harus memikirkan kebalikannya. Misalnya aku pengen lulus PTN gitu ya, lulus PTN. Aku akan membayangkan, enggak sih, gue kayaknya nggak lulus deh. Kayaknya ujian tadi enggak terus. Tapi ternyata jadi masuk gitu. Nah itu sebenarnya aku attract apa sih gitu sih dia nulisnya di sini? Ekspektasi. Dia manage ekspektasinya? Bukan. Ketika dia berpikir, tadi Kakak Sandra bilang, kok ada orang yang berpikir sebaliknya malah terjadi. Ketika dia memikirkan yang sebaliknya, dia tidak berekspektasi. Tapi ketika dia memikirkan yang positifnya, dia memiliki ekspektasi. Musuh terbesar dalam law of attraction adalah ekspektasi. Jadi di mana kita meletakkan ekspektasi kita? Itulah dari awal aku udah ingatkan untuk ikhlaskan. Misal dari perkataan negatif aja itu bisa berbeda ya Kak. Misalnya Cassandra keluar rumah nih terus hujan. Hujan lagi gitu. Ada orang ngomong kayak gitu. Tapi ada orang yang berpikiran positif. Oh ya Allah hujan. Alhamdulillah setidaknya hari ini dingin, gak panas ketika aku keluar. Tinggal mesen Grab car. Iya. Kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Kenapa ini penting Kak Roma yang namanya respon? Iya, karena kan ada orang yang bilang gimana caranya agar energinya tetap terjaga. Whatever happen, apapun yang terjadi, responnya harus positif. Wah, nggak jadi toxic positivity itu ntar. No. Kalau kita boleh marah, ya Allah hujan, tapi nggak apa-apa lah. Kan jadi adem. Ya Allah panas banget, tapi nggak apa-apa sih. Daripada hujan, nanti daripada aku corok pakaiannya. Tuh, jadi perkataannya itu negatif, tapi ditangkis lagi. Nah. Balik lagi ke yang tadi ekspektasi. Ketika seseorang berekspektasi di dalam kalimat positifnya, maka kalimat positifnya tidak akan terjadi. Ketika seseorang berekspektasi di kalimat negatifnya, maka itu akan terjadi. Karena law of attraction ini bukan bicara soal moral baik atau buruk, suka atau tidak. Ini tentang frekuensi. Dan frekuensi
yang sama akan saling tarik menarik. Dan musuh terbesar dari frekuensi itu adalah ekspektasi. Karena akan gak nyambung frekuensinya dengan ekspektasinya gitu loh Kak. Dia frekuensi yang dia keluarkan dari tubuhnya itu low, ekspektasinya dia tuh yang high. Apa yang terjadi? Gak nyambung itu tadi. Yang low dong. Kan ini bukan bicara soal apa yang dia inginkan, tapi bicara soal apa yang dia keluarkan dari dirinya. Makanya sedari awal kita harus merekayasa mental kita. Oh itulah kenapa. Iya. Justru saya agak sedikit curiga sama orang yang bilang toxic positivity. Kenapa tuh? Yes, kalau bisa positif kenapa harus negatif? Kalau bisa disambungkan keduanya kenapa harus ditinggalin? Karena biasanya yang toxic positivity itu selalu emphasizing positif padahal sebenarnya dia nggak jujur sama perasaannya Kak. Ya kasih waktu 1 hari, setelahnya positif lagi. Misalnya nih putus, kasih waktu deh 3 hari. Ya kita di dalam kamar gitu ya kan, kita ngata-ngatain dia, menyumpah serapah apa segala macam. Setelahnya balik lagi dong. Masa mau lama-lama di jurang kegelapan kayak gitu ya. Jadi memang biar bisa cepat keluar dari masalah lah ya sebenarnya pemikiran ini. Oke. Ini ada yang nanya juga Kak, kalau LO itu kan tentang energi pikiran. Ini termasuk nggak? Maksudnya circumstancesnya seperti apa? Seluas apa dia bisa mempengaruhi? Apakah sampai ke hal-hal yang nggak bisa kita kontrol? Karena kan kayak misalnya ada kehaluan, bencana alam gitu, atau misalnya kita di amit-amit gitu ya ketabrak gitu Kak. Nah apakah kita memang menarik sesuatu yang negatif gitu sampai akhirnya kita sial gitu kan Kak jadinya bahasanya. Oh paham. Ada yang bilang kayak gini, apa yang aku pikirkan langsung terjadi. Yang gitu. Ya, kalau kamu Muslim, aku juga berhati-hati soal itu. Karena sekarang aku tidak menyombongkan diri dan tidak sedang menyombongkan diri. Tapi whatever I think, it happen. Ya. Alhamdulillah atas izin Allah kayak gitu. Karena aku berpikir Allah itu maha baik. Dan setiap aku berpikir buruk, aku pasti bilang ya Allah ya Rabbiku, jika aku berpikir buruk dan itu terjadi, sungguh lindungi aku kalau itu buruk. Aku pasti bacanya ayat kursi, ayat yang lain. Karena terlalu, ini sebenarnya berbahaya. Kalau misalnya kita sudah pintar dan bermain di energi, kita kan sudah tahu bahasanya semesta ya Kak Sandra ya. This is not about moral, saya udah bilang dari awal. Ini tentang frekuensi. Kita udah tahu permainan energi, kita udah tahu permainan frekuensi. Apa yang kita omongkan bisa aja jadi kenyataan. Saya sangat hati-hati menyumpah serapai seseorang sekarang. Jadi pikiran buruk pun setiap itu pikiran buruk muncul, saya akan mulai berpikir ya Allah ya Rabbiku, kalau itu terjadi mohon ampuni aku. Ya Allah ya Rabbiku tolong, kalau itu buruk tolong jangan kabulkan. Jadi mulai kayak di manage, dipagarin gitu ya. Ya. Berarti benar ya Kak. Berarti jawabannya untuk pertanyaan ini adalah memang sebesar dan seluas itu dia bisa mempengaruhi. Ya. Oh, dan track apapun yang memang ada di dalam pikiran kita berarti gitu ya Kak. Yes. Baik dan buruknya, makanya kita harus hati-hati. Betul. Karena seluas itu loh, semengerikan itu permainan frekuensi itu. Menarik. Makanya saya nggak habis pikir sama orang yang selalu merenungi nasibnya. Saya kayak gini, saya kayak gitu. Aduh, Allah menciptakan kamu dengan pemikiran luar biasa, otak luar biasa, tapi kamu fokus ke kesulitan yang kamu alami di hari ini, bukan kehebatan yang kamu miliki. Dan orang-orang yang tidak mencintai dirinya sendiri tidak akan tahu Cassandra apa kelebihannya. Coba ditanya. Iya, benar-benar. Oke. Satu pertanyaan terakhir Kak. Oke. Kira-kira kalau memang ada yang dengar terus memang mereka mau untuk memulai lah, ada law of attraction, ada manifestasi dalam kehidupannya. Kira-kira hal penting apa yang harus mereka fokuskan terlebih dahulu? Bahagia. Bahagia? Ya. Sincere gitu ya, berarti secara tulus berbahagia. Iya. Just happy. Tahu nggak kenapa waktu kita kecil kita nggak stres? Karena kita nggak mikir apa-apa. Betul. Ketika kita nggak mikir apa-apa kita bahagia, right? Happy. Bahagia itu loh Cassandra. Kita tuh kebanyakan kerja. Padahal di antara 5 itu, pertama syukur, ikhlas, ya, self love, bahagia, dan usaha intuisi terakhir. Ya, usaha. Usaha terakhir kan. Yang 4 ini tentang kebahagiaan. Fokus bahagia. Mungkin kamu nggak percaya karena kamu belum melihat orangnya langsung. Ada orang yang di dalam DNA-nya itu memang meng-attract rezeki. Wah, enak banget itu hidup ya.
Karena di hidupnya itu memperlihatkan betapa mudahnya dapat uang, Cassandra. Ini nyampe ke alam bawah sadarnya, Cassandra. Kita bisa sulit. Salah satunya saya dulu berpikir uang itu sulit. Karena di keluarga saya penghasilannya itu sulit. Iya, iya. Itu menyerap ke dalam DNA saya. Dan kalau teman-teman nanya gimana cara mengubahnya, Karoma, afirmasi. Kamu harus memutuskan DNA itu di kamu. Jangan sampai ketika kamu punya anak, DNA kemelaratan itu, DNA kemiskinan itu, DNA kekurangan itu, DNA semua yang mikir tentang hidup itu sulit, ekonomi itu sulit. Usahakan terputus di kamu. Jangan sampai itu masuk ke DNA anak kamu. Karena ini akan selalu mengulang. Dan kalau misalnya kamu lihat di ilmu Feng Shui, ini namanya ilmu karma, right? Ada yang namanya karma, right? Ya, itu. Jadi harus bahagia dan afirmasi tadi. Ya, afirmasinya pagi, siang, sore, malam ada waktu tertentu nggak? Pada tadi saya ada spell ya. Iya, ada spell lagi. Spill. Ya pagi, siang, yang waktu Ya. ini ya. Oh berarti di waktu sunyi itu kita bisa afirmasi diri kita juga. Kalau untuk Muslim, tahajud. Ya. Karena sekarang orang afirmasi katanya lihat kaca terus lo bisa gitu Kak. Iya dong. Kayak, lo bisa Sandra gitu. Bisa dong. Ada kayak gitu ya. Itu baik diketawain loh Kak sebenarnya. Tapi sebenarnya untuk orang-orang yang percaya terhadap kayak gini dan memang afirmasi itu punya kekuatan untuk diri dia, untuk confidence dia, sebenarnya bagus aja ya. Cuman kayaknya dimain-mainin gitu sama orang, dipelintir-pelintir sama orang di sosial media, jadinya kayak dikit-dikit afirmasi gitu. Gimana tuh? Afirmasi ya. Afirmasi ini dalam banget loh, hati-hati. Sayang banget kalau kamu sampai nggak gunain ilmu afirmasi. Oke. Kamu percaya atau tidak, saya dapat rezeki alhamdulillah. Kesehatan, apapun itulah. Bukan soal masalah uang ya Cassandra ya. Kita we not talk about money. Apapun itu dari afirmasi. Apa yang kakak lakukan di afirmasi itu? Berkata yang baik. Saya selalu bilang, ya Allah enak kali ya kalau saya diundang podcast. Ya Allah enak kali ya kalau saya bisa makan di restoran mewah yang itu. Bahkan ya Cassandra, ketika saya naik motor nih, saya masih hobi naik motor. Karena naik motor itu bikin saya tuh bisa, kalau bukan diboncengin sih, disupirin tuh ya enak sih. Tapi nggak bisa buka kaca, nggak bisa dipegang anginnya, kayak gitu ya. Itu hanya untuk kerja aja kalau disupirin kayak gitu. Tapi kalau untuk keseharian, pengen jalan-jalan, saya lebih suka naik motor. Ketika anginnya, ketika ngelihat gedung tinggi, kala itu, yang saya pikirin itu bukan minder, tapi berpikir, afirmasi. Bahkan dimanapun kamu, ketika kamu di TJ, ketika lagi pulang, ketika lagi jalan, ketika ngapain, ketika kamu ngelihat hal yang paling kamu inginin, bahkan ketika ada mobil impian kamu lewat, gila, ya Allah, makasih udah memperlihatkan mobil ke masa depanku. Itu afirmasi loh Cassandra. Oke. Ketika kita ngelihat gedung yang tinggi, ya Allah ya Rabbiku, gimana ya rasanya kalau aku jadi pemilik gedung ini? Wow, itu kan afirmasi, Cassandra. Ketika kita ngeliat ada ini, ada apartemen mewah, Tinggal di apartemen mewah. misalnya nih apartemen Da Vinci ya kan mewah banget. Terus mikir, saya sering loh mengucapkan kayak gitu loh Cassandra. Gimana ya rasanya tinggal di apartemen? Iya. How is that feel? Apartemennya yang bukan yang itu, ya yang kondo lah misalnya kayak gitu. Penthouse mungkin. Ya, mana ya Allah ya Rabbi, enak kali ya. Itu afirmasi. Kan kebanyakan orang memaksakan gitu loh Cassandra. Padahal tuh afirmasi bisa dilakukan dimanapun. Misal kalau ada orang yang lagi naik uang kan di ATM banyak banget gitu ya. Ya Allah enak banget kali ya uang aku kayak gitu. Banyak banget. Bahkan Cassandra tahu, saya pernah ngelakuin afirmasi dari ngelihat rekening teman saya. Oh, jadi sesimpel itu ya sebenarnya. Ya, misal Oke. kalau ada teman kamu yang punya miliaran, boleh lihat nggak angkanya? Bisa ngafirmasi. Minta Cassandra, liatin dong, nggak usah pegang, biar dia yang megang, Iya. Dia ngeliatin. Ingat tadi yang saya sampaikan Cassandra, gimana kita tahu kalau itu adalah kain sutra, kalau kita nggak ngeliat? Oh, oke. Nangkep konsepnya. Sekarang paham ya, kenapa sales, kenapa orang-orang yang bekerja dengan uang jauh lebih cepat kaya daripada orang-orang yang tidak bekerja di bagian uang? Karena mereka terbiasa melihat uang, Cassandra. Mereka terbiasa melihat angka. Dan ketika saya melihat tabungan teman saya nih, misalnya nih angkanya, coba lo lihat. Oh ya Allah ya Rabbiku.
Mata kita tuh kayak merekam gitu loh Cassandra. Kayak membiasakan mata kita. Oh, dibayangin, diafirmasiin, ya Allah enak kali punya tabungan sekian ratus. Enak kali ya Allah punya tabungan sekian miliar. Lihat dulu. Kalau nggak ada gimana Kak Roma? Print. Print. Cassandra ada yang udah di print keinginannya? Belum lagi. Print Cassandra. Tapi aku udah bikin mood board sih. Letakin di tempat Cassandra, buka mata, tutup mata, betul. Ya. Ketika ngelihat, hai rumahku gitu, hai mobilku, banyak. Aku ngelakuin itu, iya aku ngelakuin itu. Bodoh amat orang bilang aku gila. Supaya tervisualisasi tadi ya, dan jadinya terafirmasi juga. Emang kenapa kalau kita dibilang gila? Kalau kita gila kita kaya, why not? Kalau kita gila dan kita miskin, itu baru masalah. Tapi kalau kita punya, tapi oke. Oke, berarti mulailah ya. Mungkin orang-orang yang memang mau memulai LOA ataupun manifestasi mungkin bisa dimulai dengan afirmasi tadi. Tadi juga banyak tips-tips dari Kak Roma yang bisa dipraktis maksudnya dipraktekkan. Apalagi Kak mungkin harus bahagia juga. Lakukan hobi guys. Kan banyak tuh sekarang Kak. Bener. Saya bukan mau jual kelas ya. Ada orang yang ngadain workshop, bikin bunga, pottery, lukis, kayak gitu loh Kak. To keep us happy ya. Jangan berpikir kita menghabiskan uang ke situ loh Kak Sandra. Kan mereka juga punya karyawan. Kita ikut kelasnya, kita ngebayar karyawannya, ngebayar kelasnya. Kan banyak, itu bagi rezeki loh Kak Sandra. Ketika kita pergi makan ke restoran juga kayak gitu. Justru orang yang terlalu hemat hidupnya sulit. Jangan hemat banget. Jangan ngirit-ngirit banget. Tapi aku setuju kalau yang itu. Itu kan Kak Sandra ya. Abundance. Di mana keberlimpahannya kalau terlalu mahal banget. Boleh nih, boleh. Dia menghitung-hitung rezeki orang coba. Tapi nggak boleh. Nanti curhat jadinya.